Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Tante Erni. Tante Erni itu ternyata kalau di Instagram terlihat seksi. Cuma di Instagram doang terlihat seksi. Aslinya? Seksi banget aslinya. Makasih loh Tante udah hadir di sini. Iya sama-sama Cing. Apa Senang kabar? banget. Aku yang grogi sebenarnya diundang kayak gini loh. Sama seorang Cing Abdel gitu. Gue pengen nanya yang pertama kali. Boleh. Umurnya berapa? Boleh nggak gue tahu? Mau nanya yang benar apa yang bohong? Yang benar, yang benar. Umur ya. Udah lumayan tua sih. Tapi nggak setua itu juga yang di berita sampai 50. Oh, belum? Belum. Oh. Mudah-mudahan nyampe 50. Iya, betul. Tapi betul. sebenarnya 44. Tapi kayak masih 43. Nggak bisa yang agak jauh gitu kalau mau mudain. 44 ya? 44. Anak? Anak 3. Tiga-tiganya anak? Seingat gue sih 3-3-nya anak ya. Iya. Ini gue sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini Tante Erni itu. Tante Erni ternyata orangnya sangat apa ya namanya ya? Humble gitu. Jadi pedas. Karet berapa? Karet 2 dong. Iya, humble banget gitu. Nah, perpindahan dari ibu rumah tangga biasa. Kan lo selalu bilang nih Tante, gue ibu rumah tangga biasa sama sekarang. Perbedaannya apa? Bedanya ya Yeah. kalau dulu kan emang benar-benar cuma ngurusin laki ya, ngurusin suami, maksudnya Yeah. ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Terus begitu udah ada nih Instagram, terus Instagramnya lumayan di follow sama lumayan banyak orang, ada kerjaan sampingan. Ngapain? Itu kalau kayak ada orang endorse produk gitu-gitu. Ya udah aku pikir kan kalau kayak endorse gitu kan sebenarnya ngerjainnya juga nggak yang lama-lama ya Cing. Paling cuma butuh ya udah ada produk kan, terus aku foto sama produk masukin di situ jadi bisa sambil jalan gitu. Ya udah aku pikir selama itu halal kenapa enggak ya nggak sih Cing. Yang penting ya udahlah sambil di jalan tapi yang penting anak sama suami tetap nomor 1 gitu. Terus kalau yang sekarang alhamdulillah dapat job lagi yang lain selain endorsan kayak gitu. Itu kayak acara di TV gitu-gitu. Ya bedanya cuma ada satu hari yang emang anak-anak sama suami jadinya aku tinggalin. Nggak masalah tuh? Mereka sih nggak masalah ya. Karena memang aku orangnya tante rumahan. Tadi aku bilang, Iya. tante rumahan aku jarang main. Jadi Tapi temen-temennya yang main. temennya main ke rumah. Iya. Jadi ya udah palingan kalau kayak dari 7 hari gitu 1 hari buat syuting nggak apa-apa lah. Yang penting kan ini 6 hari aku tetap sama mereka. Terus Sabtu Minggu udah pasti ya sama anak-anak sama suami. Iya. Itu karena baru syuting satu nih, ada program reguler Tante Erni di GTV namanya COD Komedi. Oke deh. Komedi Oke deh. Itu syuting seminggu berapa kali? Untuk pertama-tama ini seminggu sekali aja. Nanti kalau akhirnya itu stripping harus setiap hari gimana? Mikirnya ntar aja bisa nggak bang? Bisa sih. Nanti aja nih Zing, soalnya Memang. mau nggak tahu juga Iya. gimana. Karena begini, Tante, lo itu hadir di dunia seperti ini nggak lo rencanain kan? Iya. Ada orang udah merencanakan sehingga sama anak, sama suami itu udah bersiap-siap akan melihat istrinya atau anaknya atau suaminya ada di dunia yang seperti ini kan. Kalau lo enggak kan, tiba-tiba bruk aja. Iya. Memang kayak kaget-kagetan sih aku juga. Sampai sekarang masih kaget. Lumayan. Ayam gitu nggak? Lumayan. lumayan. Kadang-kadang transisinya itu antara kayak apa ya? Kadang-kadang ya masih suka ada norak-noraknya gitu. Maksudnya Gimana? kayak ya maksudnya aku kan selalu ngerasanya gue ini bukan siapa-siapa gitu. Tante Maksudnya, rumahan. Tante rumahan aja. Iya. Terus kalau sekarang terus tiba-tiba kadang-kadang di luar gitu. Walaupun misalnya pakai masker kayak kemarin aku jalan terus tiba-tiba ada orang yang emang berani ngedeketin terus nggak foto gitu. Gue kadang-kadang masih kaget gitu, maksudnya kenapa minta foto sama gue gitu. Kayak Karena gitu lu aja sih, 1,5 4 belum. 1,4 Doain, juta. Ya. Jadi di antara 270 juta penduduk Indonesia, 1,5-nya kenal lo.
dari 1,5 orang yang kenal itu dia cerita ke teman-temannya ada 10 orang udah 17 juta yang kenal lu, 15 tuh. Oh ya Allah, amin. Lu seneng-senengin gue aja Bener, lah. emang begitu. Ini yang follow lo nih, satu orang yang follow lo. Itu kemungkinan akan cerita ke teman-temannya 10 orang. Jadi mungkin aja cuma 1,5 juta, bukan cuman gue aja cuma 1,5 juta di Instagram lo, tapi yang kenal lo berkali-kali lipat. Enggak ya, kan itu kan kata Cing Abdel. Misalnya kayak gini satu orang terus dicerita-cerita ke teman-temannya. Emang kalau yang mau diceritain tuh apaan sih, Cing? Mau diceritain Lo nih ada di Iya. grup WhatsApp aki-aki penyuka motor. Astagfirullah. Itu sering share foto lu, Tante. Heeh. Ini pacar kita semua. Oh ya ampun. Dan nggak semuanya follow Instagram lu, tapi kenal. Oh, kenapa tuh nggak follow sekalian? Nah, bilangin tuh. Pasti dimarahin bininya. Ya. Gue udah tahu. Ya, Pernah nggak dapet DM dari bini orang? dari bini orang nggak, alhamdulillah. Tapi dari laki orang banyak. Oh. Tapi maksudnya gini, jangan salah ini dulu. Enggak, Maksudnya iya, makanya. ini dia tuh apa ya, kayak ngasih gini apresiasi aja sih ke aku. Nanti kalau mau lihat boleh kok di DM. Aku kan laki orang. Laki yang sorry, laki orang, dia laki Iya. orang, dia punya bini. Jadi dia nanya apa namanya? Pas aku lihat juga dia nggak follow, tapi dia nanya ke aku, Tante, nanti yang GTV itu jam berapa sih gitu. Terus aku bilang jam 9, tapi pas aku lihat kok dia nggak follow. Terus dia bilang, iya aku tuh soalnya nungguin istriku tidur dulu gitu. Terus aku nanya, kenapa emangnya kalau pas lagi ada istri nonton? Nggak boleh, emang kenapa? Karena kata istriku, Tante terlalu seksi gitu, jadi nggak boleh ditonton. Kalau ada dia nanti pasti dipindah-pindahin tuh katanya channelnya gitu. Kalau aku bilang, nih kenapa? Tante ya, Ha-ha. ini anak-anak nih, si Rahman nih, si kameramennya, biasanya dandanan kaos doang. Ganteng banget hari ini. Mau Tante Erni datang ganteng banget. Kayak mau ke kondangan, Iya, udah pakai kan kemeja. Dia izin YouTube sama bininya kenapa jadi minta siapin kemeja. Bener banget lagi. Jadi banyak ya yang kayak gitu. Iya, Dan dia lu balasnya apa, Tante? Enggak, aku cuma yang padahal harusnya ini masnya harusnya kasih tahu penjelasan ke istrinya aja. Iya. Kalau kan nggak ada apa-apa juga. Kalau misalnya cuma nonton saya kan nggak masalah. Yang penting kan hati punyanya istri gitu. Aku bilang. Terus salam aja ya buat istrinya. Iya dia suka buka-buka handphone saya. Ya nggak apa-apa, kasih lihat aja kalau ini percakapannya, orang nggak ada juga yang diumpetin ya, Cing. Iya. Iya, tapi ya susah sih kalau misalnya udah. Kalau laki lo follow cewek-cewek cakep. Laki gue nggak punya Kalau, Instagram. kalau. Kalau Ya. gue marah apa enggak gitu? Enggak. Karena nggak punya Instagram sih. Enggak, karena Sebentar. Ini ada pesawat karena ini memang dekat Halim. 9 bulan. dari tadi gue memang mempelajari geografinya di mana Pasar Minggu deket sama Halim. Deket lagi sebenarnya emang deket. Emang Jadi deket? kalau mau landing atau take off tuh lewat Pasti sini. lewat. Harus lewat sini. Gitu. Enggak lo Cing, berarti jatuh cing bawahnya cing. apanya? Sekarang enggak apa-apa nih. Nah, Sengaja nih, ginian aja sampai nggak kuat. Ada airnya apa dia jatuh. Gini. Bukan gue kan goyangin. Bukan dia. Nah, lo nggak cemburu sama Nggak. laki lo ngeliat cewek cakep? Enggak. Dari dulu itu gue nggak, dari zaman gue pacaran ya, Cing. Itu misalnya kayak, malah gue yang suka nanya. Misalnya kayak lagi makan nih ya, Iya. terus ada cewek gitu cakep, seksi. Terus gue suka nanya, ih cewek cakep banget ya gitu. Aku yang ngomong ke dia, tuh cewek cakep amat ya gitu. Terus dia kan biasanya cuma, gitu. Tapi aku bilang, kenapa sih harus kayak gitu? Emang kalau cakep, dibilang cakepnya nggak ada salahnya kan? Itu yang normal menurut gue. Kalau misalnya Harusnya. kayak dia ngeliat terlalu melotot ngeliat cowok yang gimana, baru gue agak bingung gitu. Kok Iya, gini? iya. Kalau selama masih cewek, menurut gue mah normal-normal aja sih, Cing. Yang penting hatinya di elu. Nah iya. Bodinya di orang lain? Jangan sampai juga kali. Iya. Kayak bini gue emang gue ajak ke sini. Pas dari Tante Erni nih, gue ajak nih Tante Erni kenalin. Takut gue hilaf. Buset deh. Tapi sebenarnya tahu. Maksudnya istrinya Tahu. kayak Cing Abdel juga Tapi tahu. dia istri gue mah tahu semua yang gue lakukan. Gue juga
bapak-bapak rumahan. Oh, oke. Gitu. Sama dong, om sama tante rumahan lah ya Iya, kita. jadi nggak pernah ketemu. Sebenarnya kalau nggak di sini, lo di rumah, gue di rumah. Iya. Gimana mau ketemunya? Benar. Iya. Iya. Ada kaget-kaget sedikit sih perubahan dunia ini ya. Lumayan kaget sih, Cing. Ya kayak gitu aja. Maksudnya dari yang tadinya keluar itu ngerasa kan ya nggak bakal ada lah orang yang nyamperin kayak gitu, terus tiba-tiba ada yang nyamperin terus tante boleh minta foto kayak gitu. Menurut aku ya mungkin agak masih sedikit norak ya kan. Kalau Cing Abdel emang udah artis dari zaman dulu. Kalau Eke kan maksudnya ya baru yang kayak begini, terus tiba-tiba ada yang gitu agak-agak kaget. Sering ngerasain nggak ada yang ngomongin dari jauh tapi kita tahu nih dia lagi ngomongin gue nih. Kayak mau minta foto gitu, ada nggak? Aku sih enggak sih ya. Maksudnya nggak pernah ngeliatin sampai segitunya juga. Karena nggak kedengeran. kelihatan. Soalnya minus matanya. Jadi kalau ada yang jauh-jauh Selain gitu, enggak. otak lo mata minus juga. Nggak kelihatan kalau ada yang bisik-bisik begitu. Iya. Dulu sekolah apaan sih, Tante? Aku tuh dulunya sekolahnya di Bogor lamanya. Karena Orang Dayak. Dayak bukan? Iya. Orang Dayak. Kuliah di Jakarta. Jakarta. Tapi aku lama gedenya di Bogor. Aku dari SD sampai SMA itu di Bogor. Oh, kota hujan. Tapi iya. gua kemarin ke sana dia gerimis. Ya, itu hujan kan? Enggak, gerimis tuh kecil. Sama aja namanya hujan, mau hujan gede, hujan gluduk, gimana sih lo SD sampai SMA aku di Bogor. Ah. Terus masih tinggal di situ. Sampai sekarang orang tua juga masih di Bogor. Tapi pas terus kuliah, aku kuliah di Perbanas. Jadi itu untuk perbankan gitu. Perbankan. Udah selesai itu terus nikah, ya udah aku pindah ke Jakarta. nggak sempat kerja Sempet dong. di Sempet di Bank Bali, sempet di BCA, sempet di AIA, asuransi. Jadi Waktu itu aku tuh jadi dipersiapkan untuk namanya manajemen trainee. Yeah. Jadi dipersiapkan untuk kalau setiap kayak AIA mau buka cabang baru misalnya di mana, dia butuh jadi kepala cabangnya. Nah, aku gitu. Jadi dipersiapkan untuk tahu semua mekanisme kerjanya itu seperti apa. Jadi ditaruh di sini, divisi apa aja aku tuh muter belajarnya gitu. Iya. Berapa tahun tuh akhirnya? Kalau Sebelum nikah, berhenti karena nikah? berhenti karena hamil. Berapa bulan? Kayak Berhenti rumah. karena halim. Berhenti karena halim tadi. Iya. Halim, anak pertama itu memang benar-benar mabok banget. Jadi tuh Wah, lu ambil minum gitu. Pas miras. Lain maboknya itu mah enak. Iya. Ini mabok. ini gue maboknya nggak enak, pusing banget. Jadi nggak bisa ngeliat matahari. Terus aku tuh waktu hamil anak pertama udah parah banget deh. Jadi akhirnya ya udah aku resign, berhenti karena nggak kuat. Jadi ngeliat matahari tuh nggak bisa. Ini nih kayak gorden gitu harus ditutup. Pokoknya dia itu boleh keluar itu kalau aku tuh udah maghrib kesana. Jadi kalau maghrib baru langsung kayak cenghar gitu. Jadi aku ngomong sama suamiku, ayo ajak tapi makan malam ya. Terus kemana gitu, denger live music, langsung cenghar tuh badan. Tapi besok pagi letoy lagi. Kalau udah kena matahari gitu nggak bisa. cenghar itu bahasa Sunda untuk brr. Ya, gitu. Karena gede di Bogor ya, jadi bahasa Iya, cenghar tuh. tahulah sedikit. Lu udah pernah periksa darah, mungkin ada keturunan Dracula apa gimana? Kenapa? Lu hamil kagak bisa ngeliat matahari. Iya tuh, itu aneh banget Bang. Bener-bener aneh banget itu, Cing. Itu rasanya tuh kayaknya tuh kalau ngeliat matahari langsung kayak mau muntah gitu. Jadi makanya memang dulu rada-rada jorok banget gitu. Itu kayak ditutup, nggak boleh dibuka gitu. Jadi di kamar aja letoy. Sampai umur 7 bulan kali tuh halimnya. Umur 7 bulan ya. Akhirnya lahir anak pertama udah nggak pernah kerja-kerja lagi. Udah nggak pernah kerja lagi. Iya. Di Instagram cuma melihat pose-pose dari Tante Erni di sini. Gue juga tidak menyangka kalau lo akan seperti ini orangnya, Tante. Ini kita baru pertama kali sama-sama ketemu nih. Gue nggak menyangka bahwa lo orangnya seperti Maksudnya ini. seperti ini tuh gimana sih? Gue nyangkanya lo orangnya seperti itu. Iya. Karena tuh caption lo itu apa namanya tuh menurut gue itu yang bikin siapa? Emang Cing Abdel follow aku nih? Follow Tante. Oh, aku nggak tahu, nanti aku follow back deh. Makanya kok tahu caption? Iya. Berarti tahu dong.
Ada. Tuh ada lagi lawat. Pesawat. Karena ini dekat Halim. 9 bulan, 7 bulan nggak bisa ngeliat matahari. Caption-captionnya itu singkat-singkat loh. Iya. Itu yang bikin siapa? Aku lah. Iya, gue merasakan ada apa tuh namanya? Kalau lo yang bikin ya, itu ada apa namanya nilai-nilai filosofis di balik. Iya, di balik tulisan-tulisan pendek tadi. Iya, sehingga orang tuh pengen ngelihat lagi. Oh. Jadi kan kalau gue ya, ada ngeliat ya, Instagram terus ngeliat caption ya udah baca. Nih, kalau lo tuh yang gue ini begitu lo kasih gambar, terus captionnya itu bisa membuat gue untuk balik ngeliat foto lo lagi. Oh gitu, masa sih? Ya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau gue gitu. Itu ngelihatnya itu bukan karena gambarnya, tapi karena captionnya. Oh. Gitu. Rata-rata ya. Baru nggak tuh. Ada juga yang gue lihat nih orang pasang gambar, terus captionnya gue baca ya udah gue lewat gitu. Nggak ada ini sih. Contohnya ya, yang mana ya? Siapa nih yang mau ini gitu? Gue lihat emang posenya ngajak ini ya gitu, ya kan? Ingat gak lo ada yang ini pada pura-pura nggak follow dua-duanya nih. Sialan si Rahman sama si Melon pada ketakutan, tertakut ada di explore dilihat sama bininya ini apaan nih explore ginian semua isinya. Coba satu sini deh, coba satu dah. Nih, yang mana nih? Salah-salah nih ya ininya. Nih, yang terakhir aja ya. Lu kok udah jauh banget lu ngeliatnya lu. Mungkin karena, yang mana sih? Nih, ini aja nih. Misal nih, ada yang suka makan pasta, mamam kuy. Jadi gue lihat begini aja nih biasa nih ya. Terus gue lihat mamam kuy, emang, oh iya, kayak ngajak orang makan, gitu. Oh. Gitu, Ya. jadi lo captionnya itu bisa membuat orang ngelihat lagi. Nggak cuma di scroll doang, gitu kan. Kalau mau ngeliat lo seksinya doang kan di scroll doang kan. Gitu. Mana, ini kurang nih, yang lain. Gitu. Ya karena kalau sebenarnya tuh kalau dilihat kenapa captionnya pendek-pendek, karena memang gue nggak suka, kalau gue sendiri sih ngeliat orang pasang foto, itu gue nggak suka baca orang yang captionnya panjang banget, apalagi yang sampai gitu. Males bacanya, gue yang singkat-singkat aja, jadi yang kayaknya ya nggak usah yang ribet lah, yang kalau mau makan ya udah pada makan siang belum, udah cuma gitu doang gitu. Iya. Tapi posenya ngajak. Ya ngajak makan. Iya ngajak makan, iya. Makan siang ngajak berenang, tambah lapar dong. Yang motretin siapa sih? Itu kebanyakan ya, nggak semua. Itu suamiku. Yang motretin foto-foto lo tuh suami? Iya, ada suami. Kebanyakan. Iya, misalnya kebanyakan. kayak dari 1.000 tuh mungkin 800 yang motoin suami. Yang sisanya kadang-kadang selfie, kadang-kadang ada fotografer. Fotografer tuh juga ya temen sebenarnya. Temen yang ya dia suka pinter-pinter foto gitu. Aku yang yaudah deh foto ya foto. Kadang mereka ngajakin foto. Tapi terus terang kalau sama kayak fotografer yang emang bener-bener fotografer, terus tiba-tiba dia DM ngajakin aku foto, aku nggak pernah mau. Kenapa nggak pernah mau? Karena aku nggak merasa aku adalah seorang foto model. Lo adalah tante rumahan. Yes, tante rumahan. Jadi tuh gue bingung kalau misalnya kayak ada orang nyuruh, fotografer aja dong tante, aku mau fotoin tante. Nah, terus nanti fotonya gimana? Gayanya gimana? Gue nggak bisa suruh gaya. Gitu. Inilah. Itu otomatis. Kadang-kadang kalau ya? kayak gue gitu begitu otomatis. Tapi kalau gue disuruh, coba gaya gitu, gue bingung malah. Gimana? Iya, berarti laki lo benar-benar tahu apa yang lo lakukan di dunia maya, di sosial media. Tahu banget. Siapa aja misalnya kayak yang DM gue yang aneh-aneh gitu, gue kasih tahu ke dia. Aman kayak gitu benar. Aman, maksudnya kalau toh pun misalnya dia kayak mau sini deh lihat handphone lo gitu. Tapi kita berdua bukan orang yang kayak gitu ya, Cing. Maksudnya gue sama dia itu sama-sama menghargai yang namanya privacy. Jadi ya udah gue percaya aja lo, gue percaya lo percaya gue gitu. Nggak pernah aku yang lihat dong itu isinya apaan gitu. Nggak pernah. Dia juga nggak pernah. Tapi aku dengan keikhlasan sendiri,
itu kadang-kadang kalau yang ada yang nggak semua sih aku kasih lihat yang aneh-aneh aja, misalnya kayak yang aneh gitu, yang ini orang ngeliat ini aneh banget sih gitu. Ya terus suamiku cuma yang, ya udah nggak usah diladenin gitu. Jadi aku kasih tahu ke dia. Oh iya, jadi nggak ada komplain sama sekali dengan tampilan-tampilan seksi lo di... Nggak, dia cuma marah yang waktu itu doang. Yang Yang aku mana? pernah ngomong di tempatnya si Gofar tuh waktu itu, kalau ada yang di YouTube tuh ada tulisan unboxing Tante Erni berapa puluh juta gitu. Jadi maksudnya kayak kesannya gue tuh bisa di booking order berapa puluh juta gitu. Itu Di dia sempet unboxing ya. lagi? Dia kayak gitu. Ada itu tutorialnya nggak? tutorial. Unboxing Tante Iya. Erni. Iya, Ya, gitu terus tuh. dia marahnya gimana? Ya marah lah, karena dia juga taunya itu bukan dari aku. Oh, bukan ke lo marahnya? Dia marah ke gue, Ah. tapi maksudnya dia itu tahu itu soal si unboxing itu bukan dari gue. Oh. Dia taunya dari temennya. Mungkin ada rasa malu juga Benar, dong. Jadi dia waktu itu nanya ke gue, nih, tuh, lo nggak lihat itu ada di YouTube gitu. Tuh unboxing Tante Erni 20 juta lagi gitu. Terus gua Murah bilang, banget "Hah?" sih, gitu. Itu. Iya, iya. Coba kalau malah dikit ya. 21 kayak gitu. Terus lo apa yang... Iya, terus udah gitu dia ngomong tuh kan ke gue, itu gila lo, ada kayak begitu tuh. Terus gue nanya kan, lo dapat dari siapa? Itu temen gue gitu, yang ngirimin gini. Udah deh lo nggak usah kayak gitu-gitu lagi lah, udahlah nggak usah Instagram lagi lah gitu. Ngapain sih kalau ujungannya ternyata kayak gitu-gitu tuh, jadinya foto lo dipakai gitu di mana-mana. Terus gue bilang ya gimana, itu kan bukan gue, ini tuh kan orang gitu yang kayak begitu. Ya udah nggak usah kayak gitu-gitu lagi lah, berhenti aja gitu. Terus lo berhenti? Berhenti lah berapa lama, terus udah gitu mulai lagi. Terus mulai lagi tapi dengan namanya gue ganti waktu itu ya, karena mungkin juga Awalnya kan Erni Yudhoyono. nah itu Yudhoyono kan sebenarnya adalah nama keluarganya dia, nama jadi Ada hubungan sama Susilo Bambang Yudhoyono? sayangnya nggak ada. Nggak ada. Yudhoyono ada lagi tuh, pejabat juga. Siapa? Nggak ada. Satu-satunya kayak SBY yang namanya itu. Itu pun ejaannya nulisnya beda. Kalau itu kan Yudhoyono. Kalau gua kan Judojono. Jono. Iya. Iya. Oh berarti gue salah sangka lah. Udah mikir-mikir. Udah mikir-mikir, oh iya salah ya. Jiwan Dono kalau ini. Iya. Tapi sama-sama Dononya. Ada kasino-kasinonya nggak? Iya. Gue kelu nih lidah pengen nanya apaan sama lo. Kenapa? Tante gitu. Grogi. Udah berapa menit sih? Baru 20. Oh, baru 20. Emang sampai berapa puluh menit kita? Enggak, terserah aja sampai gue kebingungan udah ya. Buat lo sebenarnya bahagia itu apa? Bahagia. Ini saat ini gue lagi bahagia. Karena Bahagia gue tuh sederhana sebenarnya. Gue pokoknya asal ngeliat gue sama suami nggak ada masalah. Terus gue lihat anak-anak gue juga baik-baik aja, terus sehat. Terus ibu gue sehat, adik kakak semuanya sehat, teman-teman baik-baik. Udah happy gue. berarti yang nggak bikin lo happy juga kebalikan dari itu. Iya. Gue tuh nggak happy kalau misalnya tiba-tiba ada masalah sama suami. Terus gue ngeliat kayaknya anak gue misalnya ada yang kayak aneh-aneh gitu. Gue tuh parnoan, kenapa tuh anak gue gitu. Itu aja sih, atau ibu gue sakit, kayak gitu aja. Selebihnya enggak, ya udah gue happy. Happy-nya gue gampang. Sederhana ya. Sederhana banget. Simpang Raya enggak atau Pagi sore. pagi sore? Ya. Gue lagi sedang, gue lagi ini juga. Iya, gua- udah mau gua nangis lagi kayaknya dia. serius. Iya, udah mau nangis. Gue lagi mau baper gitu. Dasar lo. Gue juga gue orangnya gampang ke bawah, gue takut nangis juga. Oh. Gitu. Kalau ngomongin keluarga, itu gue termasuk orang yang gampang mungkin gue udah merasakan punya anak, punya istri ini. Ibu lu masih sehat? Masih alhamdulillah sehat. Nyokap gue udah meninggal. Hmm. Jadi gue tuh kalau Cing jangan nangis ya, Cing. Nah, gue nangis sama Enggak. Cing. Gue baru pertama kali nanti nangis di depan kamera. Awas lo ya, Cing. enggak. Maksudnya ini loh, apa namanya? Buat orang-orang yang masih punya ibu, mungkin belum bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang udah ditinggalin sama ibunya gitu. Hal-hal kecil aja itu bisa membuat kita nyesel gitu kadang-kadang. Kayaknya kurang deh ini gue bakti gue sama orang tua gitu.
kadang-kadang ditelepon aja sih, ngapain sih telepon lagi mulu gitu misalnya, gitu. Lo pernah gitu nggak? Nggak. Enggak ya? Nggak. Nyokap gue udah meninggal dan gue inget banget nih, Tante Emi. Sebelum nyokap gue meninggal itu, dia hidup. Nyebelin banget lu sih, sumpah asli. Ini sombolnya, tuh, gue tuh malesnya tau gak sih kalau ngomong komedian tuh gitu. Gue udah baper lu kayak gitu, ya ampun. Gue udah mau berkaca-kaca karena gue udah inget sama ibu, sama bapak gue udah gak ada. Gue lagi inget kayak gitu, terus dia ngomongnya gitu, ya sebel banget. Ya, nah bokap. Udah ngomongnya gak usah yang ini, gak usah yang serius-serius. Males gue. Enggak, bokap meninggal udah lama. Kemarin tanggal 10 September 8 tahun. Berarti bareng sama bokap gue juga 2012 meninggal. 8 tahun. Yang lo paling kangen sama bokap apa? Itu bawelnya, galaknya. Dia kan galak banget kan. Gue tuh dulu jadi termasuk anak yang modelnya tuh nggak boleh main gitu. Karena gue takut banget. Jadi kalau kayak pulang sekolah tuh kalau udah lewat jam 5 sore terus gue balik gitu ya, itu gue tuh udah deg-degan banget karena pasti dia udah duduk di depan teras gitu nungguin, kamu kemana gitu. Terus udah sampai kayak nikah pun gitu dia masih yang kayak bawel gitu. Terus kalau kadang-kadang gue yang suka ada masalah apa gitu sama suami tuh, dia pasti belain suami gue kalau bokap. Jadi selalu yang kangen banget aja gitu sama nasehatnya dia. Kangen yang dulu tuh selalu kayak ngajakin ketemu gitu. Gue kan walaupun udah nikah, tetap selama 1 minggu itu ada 1 hari yang gue sama bokap sama nyokap jalan. Itu aja sih yang gue kangen banget. Padahal bawel ya? Hah? Padahal bawel, tapi gue kangen justru sekarang. Padahal pada saat lo dibawelin itu kayaknya bokap ngapain sebel, sih? iya sebel. Masih nganggap gue anak kecil Sebel. Terus dia tuh selalu, kan gue orangnya tuh pelupaan banget ya. Jadi kalau kayak gue bawa apa gitu, dia pasti akan ngecek. Kunci udah, ini udah, itu udah gitu. Jangan bokap lo bokap gue deh, sama tuh kayak begitu. Masa? Ikut-ikutan aja. Nggak, hal kayak gini. Gue itu sekarang melakukan apa yang bokap gue lakukan waktu gue kecil. Dan waktu itu, gue sebel banget sama perlakuan bokap gue. Misalnya lagi naik mobil ya. Bokap gue nggak mau jalan tuh sebelum pintunya kan dulu nggak otomatis kan. Harus jetrek. Harus jetrek. Itu harus track baru ini. Gue bilang, bokap nganggap gue anak kecil banget apa gitu. Nah sekarang gue melakukan itu untuk hal-hal kecil seperti itu ke anak gue. Mastiin dulu harus ketutup, harus pakai seat belt. Aduh, udah kayak bokap gue banget nih sekarang. Tapi kayaknya bukannya begitu ya semuanya. Maksudnya apa yang diajarin dari mereka itu pasti turun mau nggak mau tuh kerekam di alam otak kita, bawah sadar kita. Jadi kita akan seperti itu juga ujungannya. Kayak gue sekarang kan sama anak gue tuh bawel banget kan. Padahal ya, dulu lo sebel kan dibawelin. Iya, kalau sekarang kan udah PSBB. Tapi kalau dulu ya anak gue gitu yang cewek itu kalau dia pulangnya agak telat sedikit ya 1/2 jam, itu gue nggak akan berhenti tuh nelfonin terus. Kamu di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Padahal kalau dipikir itu kan hal yang nyebelin, tapi itu turun ke kita sekarang. Nah, kenapa tetap lo lakuin? Nggak tahu, karena gue tahu baru gue nyadarin kalau oh dulu gitu ya bokap ternyata kayak gitu karena segitu sayangnya sama gue. Jadi ya begitu, akhirnya turun ke situ lagi. Ke anak-anak kayak gitu. Sedih ya. Lo ngerasa apa ya? Yang nyesel banget belum pernah lo lakuin ke bokap lo tuh apa? Gue tuh ada satu cerita sih, tapi nanti gue nggak mau cerita ini. Gue nggak mau cerita. Ntar kalau gue cerita pasti gue nangis. Nggak apa-apa. Gue nggak mau. Nggak apa-apa, gue juga nangis. Lo butuh dada untuk menangis. Bersandar, bahu. Ya. Lo dada. Bahu ya. Di otak kan Lo dada untuk bersandar. Kalau laki kan di dada. Sini bersandar di dada gue gitu. Dada gue akan melindungi elu. Cuman kalau ke cewek, gue mau numpang dong, mau nangis di dada, nggak pantes gitu bahu. Nggak apa-apa, coba gue lihat bener nggak lo nangis? Nggak sih, nggak bakal nangis lah. Iya nggak bakal, tapi cerita ya, tapi nggak bakal nangis. Iya adalah. Ada pesawat. Tenang, ada iklan. Ada iklan. Iklan lewat. Ini, karena memang ini rumah gue deket Halim. Deket hamil. Aduh. Apa jadinya, Tante? Coba lu bisa nggak nangis menceritakan hal ini?
Kalau nggak mau, kalau mau tolong lo ceritain. Ah. Kalau lo nggak mau cerita, tolong diceritain. Tetap aja judulnya harus cerita. Nggak harus sih. Apa ya? Gue itu, aduh tapi gue nanti nangis, nanti ini makeupnya luntur. Sebelum mata gue copot. Jadi orang bisa lihat sisi lain Tante Erni gitu. Ternyata Tante Erni itu orangnya, kalau gue lihat sih emang karena di belakang, sebelum ini gue ngobrol-ngobrol nih orang perasa terus juga sebenarnya Perasa. Tahu dari mana gue perasa? Matchin. Oh, perasa Miwon. ada Miwon Ajinomoto. Iya. Gimana? Apaan? Tapi memang kalau orang yang nggak kenal gue, kalau ngeliat Instagram, kayaknya gue pendiam. Semua orang pasti akan bilang, ih ternyata kalau orangnya udah ngomong nggak Ya kan seperti karena kayak foto di kan gambar." emang diem ya. Emang iya. Gue lagi gimana sih lo? Kalau nggak di foto kayaknya Loh, pendiam. kadang Kalau orang- dilihat video kok bisa ngomong. Orang kadang-kadang ya komennya suka nggak mikir, berat gue. Karena kalau foto nih ya, kalau foto itu penilaian orang itu tergantung dari imajinasinya sendiri. Nah, benar. Karena belum melihat sisi-sisi lainnya gitu. Ternyata Tante Erni ini dengan caption-caption yang menggoda, yang membuat orang kembali melihat. Gue nggak pernah tulis caption menggoda gitu, Bukan. gue nggak pernah nulis menggoda, nggak ada gue. Nggak ada. Dia mulai lucu loh. Mulai lucu. Terlalu lebih lucu dari komeng bahaya loh. Iya. Itu gue lupa mau ngomong apa ini. Iya. Caption menggoda. Maksudnya apa namanya? Apa sih tadi gue mau ngomong ya? Yaudah cerita bokap lagi tadi. Cerita bokap. Bokap kenapa ya bokap lo? Bang, enggak, iya. Iya kangen aja gue sama bokap. Diminum ya? Ya, silakan. Anak tongkrongan banget. Iya. Kangen bawelnya. Gue dulu tuh sama bokap ya. Gue itu bercita-cita saat gue masih belum bisa ngasih secara material itu, gue bercita-cita pengen ngasih bokap mobil plus supirnya. Oke. Plus supirnya. Sampai bokap gue meninggal, gue baru bisa kasih mobil. Supirnya gue nggak mampu gaji. Pada saat sekarang kondisi gue udah kayak gini, gue tuh merasa dulu sebenarnya sih kalau gue mau usahain Bisa bisa aja. aja gitu, tapi ada rasa gimana gitu ya. Sebenarnya itu kalau gue paksain itu menjadi penyesalan gue secara materi ya, yang gue janjiin ke bokap itu. Sebenarnya dulu kalau gue paksain bisa kayaknya gue kasih itu, cuman ya ada pikiran-pikiran ini akhirnya nyeselnya sampai sekarang gitu. Dan itu bikin gue sedih, kayak lo pelit banget dia sama bokap lo gitu. Kayak gitu ya, emang ya. Kalau gue sih bukan karena itunya sih. Ada gue salah tuh terakhir pas bokap nggak ada, itu ada satu kesalahan yang gue sampai sekarang tuh kalau inget tuh nyeselnya nggak bisa hilang. Itu tuh masalah bukan janji sih sebenarnya. Jadi saat-saat terakhir bokap nggak ada, bokap gue itu orangnya orang yang sehat, jag kalau kata orang Sunda. Ya. Jadi dia itu bisa dibilang umurnya waktu itu udah lumayan 80-an gitu, tapi masih sehat gitu. Bokap tuh orangnya jarang banget sakit tuh, dia jarang, bisa dihitung. Tapi ibu gue itu sakit-sakitan. Jadi saat-saat terakhir justru kayak gue, adik gue gitu, kakak gue itu kita lebih banyak meluangkan waktu sama bokap untuk ngurus nyokap gitu. Karena nyokap dia sakit, yang kayak pusing mulu, tiba-tiba pusing. Kalau udah pusing tuh dia udah nggak bisa bangun. Jadi bokap tuh yang justru sehat, nyokap yang sakit. Nah waktu itu tuh bokap nih sempet yang lagi nganterin nyokap ke rumah sakit sama gue juga nih. Terus hari itu tuh dia ngomong sama gue nih ya, Cing, deket banget, benar-benar deket. Jadi tuh nyokap sama adek gue duduk sebelah sana, nah gue sama dia sebelahan, pokoknya deket banget. Di sinilah.
Terus pas nengok gitu ke bokap, terus bokap bilang, terus jadi kita akhirnya mau jalan kemana nih gitu. Kata bokap, bapak itu kamu tahu nggak, kemarin tuh tanah bapak yang di Depok laku gitu, jalan-jalan yuk kata dia. Terus pas gue nengok, gue lihat muka bokap, memang muka bokap tuh kan memang dia putih orangnya ya, tapi pas gue lihat dari deket, si bokap kok mukanya hari ini kenapa lain gitu. Muka itu tuh adalah 2 hari sebelum dia meninggal. Jadi mukanya tuh yang gue lihat tuh yang kayak bersih banget, kayak orang abis facial, kayak kinclong banget gitu sebelah gue. Terus ngomong, jadi kita gimana, bawa ibu dong gitu, biar ibu seneng gitu. Itu kita udah laku, jadi mau jalan kemana aja, ayo deh gitu. Terus saya bilang, ya udah pokoknya terserah bapak aja, tinggal bapak ngomong kemana nanti saya aturin gitu, gimana. Oh ya udah, oke. Terus si bokap bilang dia ngasih jam tangannya dia tuh, dia kan koleksi jam tangan nih si bokap. Terus ada salah satu jam tangan yang paling dia suka, dia bawa saat itu. Terus dia ngomong nih ke gue, dia bilang, ini kamu ambil nih jam tangan bapak gitu. Terus dia bilang, memang mungkin harganya enggak semahal jam tangan kamu, tapi ini bapak mau kasih buat Rizky itu anakku yang pertama, tolong kasihin ya, karena bapak lagi selalu mikir kalau ngelihat jam itu, bapak selalu inget Rizky karena tangan dia itu ininya gede gitu, apa sih, lingkar tangannya gede, pergelangan tangannya. Jadi kalau dia pakai yang modelnya gede gini, dia pasti bagus gitu. Nanti kamu kasih ya gitu. Terus aku bilang, oh iya pak, ya udah, beneran nih mau dikasih, iya. Oh ya udah, makasih ya pak, udah. Terus dia pulang ke Bogor, aku pulang gitu. Tapi karena aku pulang, terus aku tuh entah gimana hari itu tuh, malam itu tuh pokoknya ngerjain segala macam. Lupa loh aku sama jam tangan ini. Lupa tuh bang, gue cuma taruh di kamar, terus nggak langsung gue kasihin ke anak gue, iya, udah gue taruh aja di situ. Itu jadi hari itu dikasih, besok gue juga masih lupa, besoknya lagi. Nah hari itu malam-malam tuh pas kita lagi tidur gitu, tiba-tiba telepon suamiku yang nyala, karena aku malam-malam suka gue matiin tuh kalau udah malam. Terus yang adekku tiba-tiba nelfon ke telepon suami gitu jam 2 pagi. Kan ini banget gitu ya, aneh banget. Terus ngomong apa, adek gue tuh ngomong ke suami kalau iya itu bapak udah nggak ada gitu. Lu bayangin ya bang, gue nih yang ngerasanya hah gitu. Maksudnya kalau yang mau dikabarin itu tuh nggak ada tuh nyokap, mungkin gue yang oh gitu ya, emang karena nyokap waktu itu kan sering sakit, ini kan bokap gitu. Itu di situ pas begitu dibilang bapak nggak ada, itu suamiku tuh juga ngomongnya pelan-pelan, udah kamu tapi ini ya sabar ya gitu, ini ada kabar dari Pipit, adik kamu, bapak nggak ada gitu. Itu ya bang, yang tiba-tiba pas pertama kali diomongin kayak gitu, yang gue inget tuh apa? Yang gue inget tuh jam tangan, itu jam tangan yang gue inget. Gue ngambil jam tangan itu tuh sambil gue tuh sampai langsung sujud, itu gue sampai mikir ya Allah, itu tuh adalah maksudnya titipan dari bokap, amanah ya, amanah terakhir buat anak gue. Kenapa nggak gue sampein? Maksudnya paling nggak harusnya, biasanya gue itu ngajarin ke anak-anak gue, dikasih apapun sama orang dalam bentuk apapun, lu ngomong terima kasih. Apalagi ini dari kakeknya gitu. Dan gue nggak sempet ngasih ke Rizky. Gue sampai mikir gini, ya Allah emang mungkin apa itu tuh si bapak itu kepengen ngomong sama anak gue di telepon. Gue mikirnya gitu. Gue pikir ini mungkin si bapak waktu itu sebenarnya pengen ngomong sama Rizky. Pasti kan kalau dia pikir dikasih jam tangannya, gue pasti tuh anak akan gue suruh telepon. Tapi kan karena gue lupa bang, gue lupa. Jadi anak gue itu nggak telepon, sampai kakeknya nggak ada. Sampai dia maksudnya nggak sempet yang ngomong kalau kakek ya udah makasih ya, jamnya dikasih. Itu gue nyesel itu dari hari itu sampai hari ini. Setiap kali kalau gue inget jam tangan itu, gue itu nggak bisa maafin diri gue sendiri, kayak yang ya Allah gitu. Itu padahal mungkin adalah terakhir kali almarhum bokap itu kepengen ngomong sama cucunya gitu. Tapi kok gue kayak secuek itu aja sih,
kok kayak ngegampangin gitu. Gue ngerasa, oh ya itulah dosanya gue mungkin yang, ya gue sudah minta maaf ya. Maksudnya pas di situ tuh gue, awalnya gue minta maaf sama bokap kayak yang, Pak, bukan maksudnya itu tuh mau apa ya, nganggep orang tua tuh nggak ada artinya. Tapi benar-benar itu gue benar-benar murni 100% itu lupa. Karena juga kondisi bokap juga tidak menjurus ke arah sana. Iya, itu dia. Mungkin karena gue pikir kayaknya bokap juga sehat aja gitu. Iya. Makanya gue kalau yang kayak sekarang tuh ya, Cing, gue nggak pernah mau yang kayak kalau kayak nyokap gitu dia ngomong minta apa ya, dalam keadaan apa aja. Gue sekarang misalnya kayak gue lagi sakit aja nih misalnya, tapi misalnya kayak gue janji mau ketemu gitu sama nyokap, gue pasti bangun. Gue nggak mau tuh, gue nggak mau sampai ngulang kesalahan kedua kali. Kalau udah nggak ada, lu mau nangis darah mau kayak gimana, nggak bisa bakalan bangunin lagi. Udah lewat. Iya. Sama-sama. Gue tuh ada, selain itu ya, maksudnya seumur-umur hubungan bokap sama gue, sama mungkin gue lebih dekat sama nyokap gitu. Tapi pada saat dua-duanya nggak ada tuh gue lebih kangen ke bokap. Ke bokap justru lebih kangennya gitu. Entah kenapa, yang gue seselin adalah nih, gue tuh nggak pernah ngomong sayang sama bokap. Gue manggil bokap gue tuh papi, karena dia lebih tua dari gue. Nyebelin banget ya. Nyebelin banget ya, sumpah asli. Gak, tapi ini benar, tapi ini benar. Gitu. Gue tuh nggak pernah selama semasa hidup bokap gue tuh nggak pernah ngomong gue sayang sama papi gitu. Dan masih sempet gue omongin itu pada saat bokap gue masih hidup, tapi pada saat dia udah nggak bisa denger, udah di ICU. Jadi ada rasa-rasa, makanya gue ajarin ke anak gue sekarang tuh ekspresikan rasa sayang lo ke siapapun gitu sebelum telat gitu. Bokap gue inget banget nih pada saat sebelum meninggal ini, bokap itu pernah ngumpulin anak-anaknya dan dia bilang ke gue, nanti kalau papi meninggal tuh papi pengen semua urusan jenazah tuh diurus sama keluarga gitu, mulai mandiin itu jenazahnya, kasih kafan, sholatin, nanti juga tuh pengen dilakukan sama keluarga sendiri gitu. Dan ada satu lagi yang papi pengen ini harus dilakuin gitu. Pada saat nanti udah dimandiin terus udah dikafanin kan, kalau jenazah tuh harus pakai kapas ya. Nah, papi nggak mau jenazah papi tuh dimasukin kapas. Terus gue tanya, kenapa emang papi? Papi takut papi nggak bisa napas. Nyebelin banget. Mati 2 kali. Ntar papi mati 2 kali kan. Gue baru mau mikir itu emang secara Islam boleh tuh, Cing. Anjay. Nggak boleh. Kalau nggak bisa napas. Tapi gue memang selalu sedih kalau ngomongin tentang hubungan bapak sama anak gitu, dengar dari siapapun gitu. Nah, lo yang lo pengen dari anak-anak lo apa? Yang bisa bikin lo bahagia deh. Kalau anak kayak gimana? Kalau anak gue deket sama gue. Anak gue bisa cerita apa aja ke gue. Anak gue bisa merasa kalau gue temennya. Gue itu memperlakukan anak tuh, gue sayang sama mereka, gue galak juga. Jadi kelihatan sih. Antara galak sama sayang, tapi gue juga nggak mau yang, kan kadang-kadang ada orang tua yang nih ya, gue mempelajari kesalahan apa dulu yang pernah kayak orang tua gue ke gue. Jadi gue nggak mau nih itu nanti gue lakuin lagi ke mereka. Dulu itu bokap gue tuh galak banget. Jadi kayak lebih apa ya? Kayak kita itu takut sama dia. Benar. Gue maunya anak gue jangan takut. Gue mau anak gue respect aja gitu. Beda kan ya Bang ya. Kalau kayak misalnya takut tuh apa-apa tuh kan kita kayak jadi akhirnya ngebohong, akhirnya apa gitu. Nah, untuk nyenengin dia. Iya. Nah, kalau gue nggak mau. Jadi gue dari sekarang udah ngomong tuh sama anak-anak,
jangan pernah ngebohong gitu. Kalau misalnya itu ngomong aja, kalau misalnya lagi gimana walaupun marah, tapi jangan kayak kita sama temen gimana sih, kalau sama temen kan beda ya. Kalau sama temen bisa cerita apa aja gitu. Jadi ya aku sih senangnya itu kalau misalnya kayak anak-anak udah makin gede, terus dia percaya apa-apa, bisa cerita, bisa curhat. Terus ya yang paling utama lah ya, setiap orang tua lah pasti seneng lah kalau ngelihat anaknya itu bisa berhasil nantinya, bisa bahagia. Udah Jadi pacaran akhirnya- sama anak lo? Anak gue nggak ada yang pacaran. Lo nggak tahu apa gimana? Nggak, dia memang nggak mau. Anak gue yang pertama itu, gue pernah nanya sama dia, kamu pacaran nggak? Aku nggak mau pacaran, Mami. Kenapa? Karena di agama Islam itu nggak ada ajaran pacaran. Jadi nanti kalau gue udah gede, terus gue udah punya duit sendiri, aku udah bisa itu, aku suka sama cewek, aku deketin, aku ajak nikah. Nanti terus baru gini, gila ya. Lu nggak percaya ya? Lu nggak percaya? Percaya. Apapun bisa jadi percaya gak? Mukanya nggak percaya. Emang Bisa ada muka percaya sama muka nggak percaya? Bisa kelihatan muka lu kayak goyang-goyang hidungnya. Hidungnya kayak goyang-goyang. Gua tau kayak nggak percaya Gue banget. kalau nggak percaya, ketek gue cedut-cedutan. Mungkin gue yang boneka di dapur. Iya. Yang cewek umur berapa? Yang cewek 14. 14. Anak gue umur 30. Sorry, 15 nih. 15 yang cowok mau ke 19. Mau 19. Yang cewek udah SMA berarti? SMA kelas 2. Kelas 2 ya. Ini anak gue yang 12 tahun, gue udah bilang namanya Latisha. Latisha, kalau kamu nanti punya pacar, mau pergi, Buya ikut. Ngapain lu ikut? Mungkin ya merefleksikan apa yang dulu laki-laki mah udah gue tahu. Kadang-kadang gitu. psikologisnya gini, karena lu dulu bandel. Benar. Enggak, kalau lu baik-baik lu pasti nggak kepikiran gitu. Itu kan lu mikir kayak gitu karena lu tahu, dulu gue bangor banget ya. Ntar anak gue gede tuh pasti kalau cowok dideketin gini-gini takut. Jadi karena lu mungkin dulunya bangor, bandel, makanya sekarang ketakutan. Bener nggak? Bener nggak? Nggak, tapi bener nggak? Psikologisnya bener nggak gitu? Iya. Gak berani jawab. Katanya kalau punya anak cewek semua berarti bapaknya bandel. Nah iya. Lu? Gue campur kan kalau gue Dua-duanya bandel. Anak cowok berapa ya ceweknya? Cowoknya 2. Oh, berarti bandelan lo. gue. Aduh, Tante Erni. Padahal gue udah banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan tentang seksi-seksi, tapi nggak jadi gue nanya-nanya nih. Karena ada hal yang lebih menarik ternyata kalau mengenal Tante Erni itu dibanding cuma sekedar ngomongin keseksian. Lu ngerasa diri lu seksi? Enggak. Coba. Enggak, itu dia makanya. Gue kadang-kadang kalau orang suka bilang, seksi gitu, enggak. Laki lo pernah bilang lo seksi? Ya kalau dia sih iyalah. Wah, enak dong. Nah, Awkward. gue tahu langsung awkward moment. Iya kan. Lo tuh berarti menikah udah berapa tahun? Gue 19 tahun, terus pacaran 2 tahun. Jadi 21 tahun. 21 tahun udah mengenal. Iya. Lo kembali menghadirkan percikan-percikan. Pasti ada saat up and down-nya ya hubungannya gitu ya. Apalagi udah 21 tahun gitu. Apa yang lo lakukan supaya percikan-percikan cintanya tuh tetap, kata orang, gue dengar dari siapa ya, orang itu jatuh cinta itu kayak kita nuangin Coca-Cola. Begitu awal tuh ini banyak keras, tapi begitu lama udah adem. Nah, lo ada cara-cara sendiri nggak supaya Coca-Cola tetap gini? Apa lo cari Coca-Cola lain? Gue nungguin dia. Kan? Enggak, gue nanya Biasanya beneran. kalau ngomong kayak gitu tuh pengalaman sendiri. Enggak, gue nanya lu gitu. Gue nunggu lebaran. Karena baru ada Coca-Cola. Kan ada kembang api, percikan tadi. Iya, gimana ya? Kalau mungkin udah seumuran
gue kali ya, dan udah kayak maksudnya udah selama kayak begitu, memang pasti dibilang yang namanya bosen itu pasti, nggak mungkin lah kalau orang bilang nggak bosen tuh, jenuh ya. Iya jenuh ya, iya jenuh, beda ya jenuh sama bosen ya. Beda lah, kalau bosan tuh kayaknya udah udah nggak. Kalau jenuh kita harus tetap ada di situ, tapi kita jenuh. Iya benar, berarti Gitu. gue jenuh, Iya. berarti gue nggak bosan. Nggak bosan. Iya, Kalau jenuh. bosan ya udah gue cabut, gue bosan iya. sama lu gitu. Iya, itu gue jenuh. Nah, Iya. menghilangkannya itu gimana? Kalau selama ini ya, Iya. selama ini sebelum kayak ada si COVID ini, Iya. gue itu sama dia dalam 1 tahun itu biasanya ada 1 liburan yang gue pergi cuma berdua dia doang aja. Karena biasanya kan kalau liburan kemana-mana setelah udah punya anak kan udah jadi sama anak-anak. Betul. Anak-anak ya namanya udah sama mereka, akhirnya ya jadi kayak nggak ada orang pacaran lagi pastinya kan. Karena kalau mak-mak kan udah rempong sama anaknya. Tante-tante. Iya tante-tante. Tante-tante maksudnya anak gue deh gitu. Jadi ya udah kayak ya begitu aja kayak rutinitas kayak di sini gitu di rumah kayak gitu. Cuma kalau kayak lagi yang namanya liburan terus cuma berdua gitu, kita tuh mengingat-ingat lagi gitu ke tempat-tempat yang dulu. Terus ngapain aja gitu dulu. Emang ngapain aja diomongin lagi. Ini kontennya 18 tahun ke atas. Nggak, pokoknya apapun yang dilakukan. Iya, gue apapun mengingat. Jadi flashback ke belakang. Dulu kita ngapain ya? Kita ingat nggak? Di dulu mana ya gini-gini? kita pernah? Nah, Yuk ulangin lagi. Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi selalu kayak ada waktu yang emang berduaan. Jangan lama-lama. Bosen juga ya kan. Berantem lama-lama. Sampai sekarang yang bikin berantem kecil-kecil bukan berantem. Gue. Apaan? Gue emang biang kerok kok. Gue menyadari sendiri kalau gue yang biang kerok. Kalau Apaan tuh yang bisa bikin berantem? gue seneng aja. Kadang-kadang malah kalau nggak ada apa-apa gue nyari yang diberantemin. Tapi itu bener. Karena gue orangnya nggak suka. Maksudnya gue nggak suka yang Yang kadang-kadang terlalu flat begitu tuh bosen. Tahu nggak sih? Gue tuh emang orangnya bosenan gitu. Kadang-kadang yang terlalu kayak nggak ada gejolak kayak gitu tuh. Gue kadang-kadang suka ngapain nih yang bikin keributan apa ya gitu. Gue kadang-kadang suka nyari-nyari aja gitu. Kadang-kadang kalau emang dianya juga lagi ini diladenin jadi gitu. Tapi kadang-kadang dia juga tahu kadang-kadang udah lu paling lu nyari-nyari lu gitu. Pengen ribut aja biar ada drama gitu loh. Terakhir ribut karena apa? Ya udah lama juga Udah lama lumayan juga. gue. Sejak COVID nggak ribut-ribut lagi ya? Oh baru kemarin 3 hari yang lalu gue ribut tapi nggak terlalu jadi gede. Karena urusan dorong kursi doang gue kencengan, iya gitu. Soal kayak gitu, nah apa sih lu marah gitu-gitu aja tapi udah. Nah itu gue sering banget kalau kayak gitu-gituan mah. Iya kan kayak gitu-gitu kan. Iya sering daripada- banget. Taruh anduk gue sembarangan itu udah, aduh ya Allah. Terus tapi kan begitu selesai berantem baik kan? Baik, lebih, wah. ini dong. Lebih rapi naruh anduk. Bukan jawaban itu yang saya tunggu. Ini pinter ngeles ya, buset. Iya. Oke, Tante Erni terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan Sing gue update. siapkan tidak ada yang gue tanyakan sama sekali. Ini pertanyaan ini aja karena lo merubah Emang gue paling bisa tuh gocek-gocek gitu ya. enggak lo merubah Belajar mindset tukang gue. bajai. Lo merubah mindset gue tentang My Name is Erni yang gue lihat di Instagram. Dari yang begitu, Dari yang begitu jadi yang begini. Nah, Iya. Terima kasih udah Sama-sama, hadir Cing di Abdel. wawancara ini satu-satunya. Gue baru ada tiga cewek nih. Satu Mama Dede yang ada di sini nih. Satu lagi ada Arafah. gue kok yang kurang ini ya, Islami kayaknya. Hah? Gue yang kayak kurang Islami sendiri. Nggak dia penghijab. Gue selalu sama Dede, Arafah, terus gini gue. Enggak, tapi gue Belok senang banget. ngobrol ini jauh dari apa namanya stereotype lo yang ada di Instagram. Gue senang bisa mengenal lo lebih Dekat. Bukan. Lumayan dekat nggak nih duduknya? Dia lumayan dekat karena COVID aja ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Sama-sama, sukses Cik Abdel. terus Sama-sama. hadir di dunia entertainment
Amin, amin. Tante. YouTube Tante Erni, jangan Iya, lupa amin. ada YouTube Tante Oh iya, Erni. tolong dong. Apa lagi? YouTube-nya Nanti tolong di ya. deskripsinya ada, kalau mau ngeliat YouTube Tante Erni di deskripsinya ada. Nah itu kalau mau ngeliat yang 18 plus di situ. Iya. Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Sukses terus ya, mudah-mudahan tambah bahagia sama anak, Amin, sama amin, amin, suami, sehat terus, amin. bahagia terus. Makasih, Oke, amin. sampai ketemu lagi di Tante Erni part 2. Yeah. Udah pakai jilbab deh.